wa ta'ala, ketika bapak memperbaiki sholatnya, maka kata Allah, aku akan memperbaiki kehidupan saudara. Begitu kata Allah. Ketika seorang hamba memperbaiki sholatnya, ketika seorang hamba memperbaiki ibadahnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa janji cuma Allah. Betul. Kita kan nggak bisa berjanji. Sehebat apapun penceramah, belum tentu yang diceramahi akan apalagi ceramahnya ceramah kan begitu. Subhanallah. Ininya kali Pak, bukan mic-nya. Di anu nggak, di tolokin nggak? Biasa kalau ngaji mah begitu, apalagi dapat dekat yang hitam ya pasti begitu. Itu yang menghalangi sinyal tuh dia tuh. Pindah aja sini, itu menghalangi sinyal tuh. Iya itu gara-gara itu menghalangi sinyal. Itu yang menghalangi sinyal. Mudah-mudahan ganti baterai ya susah, orang dia yang menghalangi sinyal. Kalau pindah tuh sini. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini dan selanjutnya, ketika kita ingin memperbaiki kehidupan kita di alam dunia ini, ya sudah, syaratnya perbaiki sholat kita. Kalau yang tadinya sholat kita hanya asal-asalan, sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, betul. Yang penting saya sudah melaksanakan ibadah sholat, kewajiban saya selesai kepada Allah Ta'ala, maka sekarang kita rubah. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita maknai sholat satu demi satu, rukun demi rukun. Insya Allah akan senantiasa memperbaiki kehidupan kita di alam dunia ini. Haji saya pun najat, sholatnya begitu, alhamdulillah, muridnya 1.500 saja. Alhamdulillah. Nah kalau 50.000 tinggal ngitung aja, makanya dia nggak butuh amplop ya. Nggak butuh, dia bawa nggak butuh dia mah. Kan begitu, lah 1.500 tinggal gini doang tiap bulan. Lah emang enak saya kerjain dia sekarang. Lah dari itu alasan ketua yayasan aja nunggak 1.000 orang bohong gitu Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Ustaz Ali, betul kan? Bukan betul geser, bukan. Betul yang mana ini kita nih? Tapi saya yakin dengan yakinnya kita kan dengan pengalaman, betul ya Ustaz Mulyono pengalaman dengan yayasannya, Kiai Haji saya pun ada pengalaman yayasannya. Lah saya juga kalau nggak ada wah gulung tikar yayasan saya sama. Subhanallah, kadang-kadang kita mentok minta donatur sini subhanallah, gaji guru belum bayar, nggak apa-apa, yang penting mah tetap aja yayasan berjalan gitu ya. Gitulah namanya kita mengembangkan Islam. Termasuk betul, makanya terima Mas Muhtar Masri, terima, itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Jangan kaget aja ya, asal jangan kaget. Subhanallah. Ya, ini obrolan tingkat tinggi kan, Bapak mah belum tahu nih obrolan kita berdua nih. Saudara hadirin yang dirawat parah nih, ketimbang kopi HP-nya. Jangan mulu. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yuk, ketika setiap momentum peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita melaksanakan ibadah sholat itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau bahkan kita jauh dari tuntunan baginda Rasul? Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan ulama. Karena kita tidak mau duduk di majelis taklim, karena kita tidak mau mengadakan pengajian, hadir di majelis taklim.
Oleh karenanya ayo kita terjemahkan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan amaliyah sholat begitu kan ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sekarang ketika kita melaksanakan ibadah sholat, apakah dengan melaksanakan ibadah sholat kita sehari-hari selama 5 waktu, zuhur kita laksanakan, asar kita laksanakan, bahkan kita lakukan dengan secara berjamaah, apakah kita bisa mampu dengan sholat yang kita lakukan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam diri kita? Nah, betul. Apapun profesi kita, ya, apakah itu seorang pedagang, jangan ngomong apa-apa. Saya yakin sampean pedagang yang jujur. Peci ini warnanya apa? Hitam lah, jujur dia kan. Iya kan? Subhanallah. Iya, terkadang subhanallah. Di peci ini mereknya bagus, tinggal ada di mana-mana. Lah iya dong, di tokonya di sini dia doang kan begitu. Ketika profesi apapun, amalia sholat kita laksanakan, Pak, insya Allah. Kenapa? Karena sholat diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kita dagang bukan nyari untung, betul? Saya tanya, diam-diam saya tanya sama Ustadz dulu. Yang Mbak Ustadz nggak usah jawab dulu. Ustadz dulu aja yang nanya nih. Saya sampai nyari untung apa nyari berkah dagang? Yang benar. Iya, tuh nyari berkah. Makanya Pak, nggak usah nanti kalau Bapak nggak punya duit, dia ambil peci aja. Dia bukan nyari untung, nyari berkah dia. Ya. Ustadz Ali kerjakan nyari barokah, betul ya Ustadz Ali? Cari duit, nyari barokah. Kalau duit mah nomor 1, nyari barokah. Lah Ustadz Mulyono pagi pulang pergi jawaban setu nyari apa dia? Nyari barokah, bukan mencari uang kan. Kalau nyari uang di sini aja dia, karena nyari barokah dia, barokah dan barokah itu kolam, berarti kolam di sini lebih kecil, makanya dia sampai ke situ kolamnya lebih besar, barokah namanya. Alhamdulillah. Bukan nyinggung enggak bener, enggak nyinggung kemana, enggak nyinggung mana, enggak nyinggung kemana saya. Ini aja lucu-lucu begini, ini deh. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika apapun usaha kita niatkan karena kita mencari barokah, insya Allah berkah Allah, rahmat Allah akan turun, akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya tadi, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki bagaimana cara sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah males banget kalau begini ngomong. Itu speakernya udah pindah ente jangan di situ aja, ini ente ini amalnya bagus nih supaya speaker enggak nyala. Gua pas amalnya begitu. Ya kan ada orang, Ustadz, iya saya itu sholatnya udah rajin Pak Ustadz. Nah, ini yang jawab Haji Saiful Najat, bukan saya ngasih pertanyaan aja. Ya dia yang wajib jawab, kan dia sudah membuktikan, bukan kita, dia yang sudah membuktikan ya. Ada orang sholatnya rajin Pak Ustadz, sholat orang rajin sholatnya, gak pernah ketinggalan, bahkan takbiratul ihram dia sudah ada di belakangnya, betul? Artinya kan giat dia ibadahnya, rajin sholatnya, rajin jamaahnya, tapi subhanallah kehidupannya biasa-biasa aja. Punya motor cuma 1, motornya itu Suzuki Jetcall, kutuk. Tuh kalau bunyi kutuk itu rajin sholatnya itu. Orang yang nggak rajin sholatnya, orang yang nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanallah, kendaraannya super mewah. Alhamdulillah. Saya nggak ngomong Fortuner, enggak, saya nggak ngomong Fortuner. Saya nggak ngomong Fortuner, enggak saya.
Kan begitu kan, pertanyaan ini selalu diutarakan kepada jamaah kalau ketika kita ngisi kajian. Jawabannya gimana Ji? Hah? Jawabannya gimana kira-kira itu? Amplop kurang. Jawabannya gimana Ji? Nah, kalau ada pertanyaan gitu gimana? Jawabannya Mas Satri? Jawabannya kita ngomong gimana? Langsung di depan tuh orangnya. Ternyata tuh orangnya, liatin tuh rezekinya tinggi. Lah kita yang sholat terus, ngaji datang terus, cuman jetkol. Di selah susah banget kan begitu. Nggak tahu di sini alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillahirobbil. Ini pertanyaan yang harus mesti dijawab ini sama ulama, mesti dijawab sama ustadz. Jangan sampai gara-gara dia begitu nggak bicara pertanyaan, sholatnya libur pak. Jangan sampai sholatnya tadinya rajin tidak rajin. Ini yang mesti kita jawab nih. Tantang ulama, tantangan ustadz, tantang kiai ini menjawab pertanyaan seperti ini. Gimana jawabannya? Saya lempar dulu, saya belum jawab. Lempar dulu sama yang pengalaman nih. Gimana? Lempar dulu. Iya kan nggak bersalah. Kok takut salah? Bukan begitu. Kan kita lagi diskusi nih. Subhanallah. Wah, udah datang lagi tuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Berkah. Bawa berkah. Warga besar Mangga 4 berkah. Ustaz Bulyono berkah. Ustaz Haji saya pun aja tambah berkah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Nah kali-kali ngaji di rumah dia apa ya, di sini mulu, betul ya? Betul ngaji di rumah dia kali-kali. Mau pernah ngaji di kita di rumah dia kan beda kali. Ya Bro ya. Iya, betul enggak? Betul Bangga? Lo kali-kali ngaji di rumah dia, jangan di jalan terus. Kali-kali ngaji di rumah dia. Besok nih bagian Mangga 4 ngaji di rumah dia aja. Permintaan saya nih. Ada alhamdulillah. Soalnya Allah itu nggak maksa 11. Ada juga ada Allah di sini. Alhamdulillah. Takut nggak kuat bayar amplopnya kali dia. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua jawaban yang mesti kita jawab pertanyaan masyarakat, pertanyaan jamaah. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, ketika berbicara rezeki itu bukan hanya materi, Pak. Betul? Kalau kita sandarannya materi, iya. Sandarannya duit, iya. Sandaran pulus, iya. Sandarannya doku, iya. Itu namanya rezeki. Rezeki bukan hanya sekedar materi, betul? Rezeki itu ketenangan hidup. Betul? Rezeki itu ketenangan hidup. Walaupun kita tidak punya apa, subhanallah punya istri salehah, tenang banget. Dikasih duit, dikasih adem banget, tuh bagus Pak. Rezeki itu. Rezeki. Kira-kira ada yang istri yang kayak gitu ada? Saya tanya, jawab ada nggak kira-kira? Alhamdulillah hujan turun, berkah turun, rahmat turun, alhamdulillahirobbil. Anak yang soleh rezeki, anak yang bisa kita atur rezeki, anak yang memegang kita rezeki, anak yang nurut kita rezeki. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akibat kita melaksanakan ibadah sholat kita. Walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi serba kecukupan, betul? Itu namanya rezeki. Bukan sekedar duit saja. Berapa banyak orang yang banyak duitnya tapi hidupnya nggak tenang, betul? Dan berapa banyak orang yang nggak punya duit hidupnya lebih nggak tenang. Tenang nggak? Jadi tenang apa? Tenang, alhamdulillahirobbil. Tenang itu ada di dalam jiwa Pak, bukan lewat perkataan, betul? Lewat gerakan muka, lihat leng, gue budi leng, betul, subhanallah. Kalau ngomong dia tenang tapi bodinya nggak tenang, subhanallah, itu namanya bohong belaka. Ayo, dah, ayo. Sekali lagi, rezeki itu bukan hanya sekedar materi, tapi rezeki itu adalah anak yang soleh,
istri yang soleha, tetangga yang soleh, lingkungan yang soleh. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ketika kita memperbaiki sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, mudah-mudahan karena hujan sudah mulai turun, udah jam 9:12, perjanjian dengan ketua pengajian jam 9 doang, itu udah lebih 12 menit, berarti hitungannya lembur ini Ki Haji Sayyid Munajat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.